tentu harus ada alasan yang sangat substansi ya, yang mendasar kenapa saya mengatakan saya mengikut langkah politik Pak Jokowi. Tentu saya melihat justru sosok Bung Karno itu yang memperjuangkan rakyat kecil itu ada pada figur Bapak Jokowi. Buktinya apa? Dia dari bawah, dia juga berproses, dia juga sebagai wali kota, gubernur, presiden. Nah, saya melihat justru yang menjadi contoh sebagai Bung Karno itu adalah Jokowi. Saya yakin dengan approval rating yang paling tinggi di dunia. Bayangkan 8 dari 10 orang di Indonesia percaya kepada beliau, pilihan beliau, langkah beliau. Ya, hanya sekitar 2 dari 10 yang tidak percaya. 75-80% yang percaya dengan langkah-langkah Pak Jokowi. Dia membawa kerukunan. Bagaimana dia bertarung dengan Mas Prabowo 2 kali pilpres, bisa dikatakan 1 kali pilkada DKI. Tapi waktunya bersatu. 2 orang ini menunjukkan negarawan sejati, Prabowo dan Jokowi. Mereka mengerti kapan waktunya bersaing, bertarung, dan kapan waktunya bersatu. Dan pada saat saya harus mengatakan apa adanya, pada saat ada di DPR, saya tahu persis tidak pernah partainya Pak Prabowo, Gerindra itu tidak mendukung langkah Presiden Jokowi. Baik. Jadi saya ikut dengan langkah Pak Jokowi dengan alasan bahwa beliau menurut saya justru sosok Bung Karno yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dekat dengan rakyat, berani melawan asing, dan berani juga mengompakkan semua kekuatan itu, ya, semua kekuatan politik ada di figur Pak Jokowi. Ayo kita bersama-sama mendukung Prabowo Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu yang akan datang. Kenapa saya mendukung 02 Prabowo? Hotman Paris adalah pengacara keluarga dari Prabowo selama puluhan tahun. Hotman Paris juga pengacara dari adiknya Hasim Joy Hadikusuma selama puluhan tahun dalam berbagai masalah bisnis sejak krisis moneter. Saya kenal benar watak keluarga tersebut. Saya tahu kualitas dari keluarga tersebut. Maka saya yakin menentukan pilihan saya. Mudah-mudahan seluruh advokat di seluruh Indonesia sependapat dengan saya, dukung 02. Anies, Caimin, Ganjar, Mahfud, udah deh, kalau mau kampanye, kampanye aja, gak usah pakai nyindir. Bagian tugas kalian itu kampanye untuk mencari simpati masyarakat supaya kalian dicoblos. Gak usah pakai nyinyir karena kalian bukan akun gosip. Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya kita kerjakan. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru.
dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies, saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua
pekerja di sekitar pengadilan dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kita di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa 1 putaran. Apa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan,
yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ya, aktif di PDI, kemudian PDI Perjuangan itu sudah sangat lama. Kebetulan orang tua kami adalah deklarator PDI tahun 73 bersama beberapa partai, ada PNI, Partai Katolik, Murba, IPKI, dan orang tua saya mewakili Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Kemudian berfusi melalui menjadi PDI tahun 73. Kemudian dalam perjuangannya menjadi PDI Perjuangan. Jadi memang cukup panjang perjalanan karir saya di PDI dan PDI Perjuangan, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan berkarir pada saya. Tentu harus ada alasan yang sangat substansi ya, yang mendasar kenapa saya mengatakan saya mengikut langkah politik Pak Jokowi. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Ketua Umum Mbak Mega, Mas Hasto, Sekjen, karena sudah diberikan kesempatan untuk berbakti kepada negara melalui politik selama ini. Sudah sangat panjang. Saya dari kecil sudah pasang spanduk PDI. Saya sudah ikut juga menjadi saksi pada saat berumur 17 tahun di TPS yang ada di dekat rumah saya di Jalan Bakti di Bintaro. Waktu peristiwa 27 Juli juga saya ikut memperjuangkan di jalanan bersama dengan kawan-kawan saya untuk mempertahankan kantor DPP PDI waktu itu, belum perjuangan, di Lenteng Agung. Kemudian saya 3 kali menjadi anggota DPR RI, kemudian menjadi Ketua Umum Taruna Merah Putih. Saya pemuda PDI tahun 2008 sampai 2023 yang lalu. Dan juga sebelumnya menjadi pengurus di DPD Perjuangan Jawa Barat 2 periode dan ketua DPP di bidang pemuda selama 2 periode 2005 sampai 2015. Tentu saya melihat justru sosok Bung Karno itu yang memperjuangkan rakyat kecil itu ada pada figur Bapak Jokowi. Buktinya apa? Dia dari bawah, dia juga berproses, dia juga sebagai wali kota, gubernur, presiden. Saya pikir tidak ada presiden yang lebih sering bertemu dengan rakyatnya. Saya pikir tidak ada yang lebih longgar, boleh dicek dari Pas Pampres, pengawal presiden yang begitu sering bertemu, menyapa, menyentuh pada saat COVID, mengetuk rumah-rumah rakyatnya untuk membantu rakyatnya. Saya pikir itu jelas bahwa Presiden Jokowi adalah bukti nyata dari ajaran Bung Karno tadi. Saya melihat itu. Kita di PDI dan PDI Perjuangan jelas ajaran Bung Karno ya. Marhaen memperjuangkan wong cilik. Marhaen bertemu dengan Bung Karno di Bandung sedang bertani, dia punya sawah, dia punya alat pertanian, punya rumah yang sederhana, dan ditanya Bung Karno itu punya siapa? Itu adalah miliknya sendiri, dan itu diperjuangkan menjadi ajaran Bung Karno bagaimana rakyat bisa menjadi tuan. Nah, saya melihat justru yang menjadi contoh sebagai Bung Karno itu adalah Jokowi. Kemudian Bung Karno mengajarkan kita tidak bisa ditekan oleh kekuatan asing. Dulu tahun 55 di Bandung, Bung Karno mendirikan non-blok supaya negara-negara di Afrika dan Asia
juga bersatu, punya bargaining power menghadapi dominasi waktu itu Uni Soviet dan blok Amerika, blok Barat dan blok Timur. Kita lihat contohnya apa? Kita lihat bagaimana di zaman Jokowi sebagai presiden, dia bisa membuat kepemilikan saham Indonesia mayoritas di Freeport, di tanah Papua, yang selama puluh tahun tidak pernah terjadi, baru bisa terjadi di zaman Presiden Jokowi. Kita lihat bagaimana Chevron dikelola juga sekarang oleh Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana perlawanannya tidak bisa ditekan oleh WTO, oleh Uni Eropa, soal sawit, ya, bagaimana juga soal nikel, soal tambang. Dulu Amerika, Inggris, dan negara-negara maju melakukan proteksi kepada negaranya supaya mereka menjadi negara industri. Dan sesudah mereka maju, mereka ingin liberal, nggak bisa. Kita juga harus memproteksi kemampuan sumber daya alam kita dan kita kelola. Ya, baru kita juga bisa menuju seperti negara mereka. Kenapa kita nggak boleh maju? Dengan kita mengolah seperti yang Pak Jokowi lakukan, kita mendapatkan royalti yang besar, pajak yang besar, keuntungan yang besar daripada kita mengekspor mentah. Saya mengenal Pak Jokowi dari tahun 2000, sekitar 2006-2007 ya, waktu wali kota Solo. Jadi hubungan kami sangat baik. Kalau orang sudah baik dekat itu, kita batinnya dekat. Ya, saya yakin dengan approval rating yang paling tinggi di dunia. Mungkin berapa bulan lalu itu yang paling tinggi itu Narendra Modi dari India. Ya, tapi sudah kalah dari Pak Jokowi. Pak Jokowi 75-80%. Mungkin bisa lebih lagi. Bayangkan 8 dari 10 orang di Indonesia percaya kepada beliau. Pilihan beliau, langkah beliau. Ya, hanya sekitar 2 dari 10 yang tidak percaya. Saya pikir saya bagian dari 10 orang itu. Dari 8 dari 10 orang itu, yang 75-80% yang percaya dengan langkah-langkah Pak Jokowi. Dia membawa kerukunan. Bagaimana dia bertarung dengan Mas Prabowo 2 kali pilpres, bisa dikatakan 1 kali pilkada DKI. Tapi waktunya bersatu. 2 orang ini menunjukkan negarawan sejati, Prabowo dan Jokowi. Mereka mengerti kapan waktunya bersaing, bertarung, dan kapan waktunya bersatu. Dan pada saat saya harus mengatakan apa adanya, pada saat ada di DPR, saya tahu persis tidak pernah partainya Pak Prabowo, Gerindra itu tidak mendukung langkah Presiden Jokowi. Baik. Dan itu proses panjang dari 2 orang yang sering bertarung kemudian bisa bersatu. Dan ini adalah contoh. Coba bayangkan kalau politisi di Indonesia hanya berpikir bertarung, konflik. Mari kita belajar dari Jokowi dan Prabowo yang mengerti waktunya bertarung dan bersatu. Tidak tahu tentang persatuan, tentang kerukunan, tapi pemimpinnya tidak menunjukkan kerukunan. Jadi saya ikut dengan langkah Pak Jokowi dengan alasan bahwa beliau menurut saya justru sosok Bung Karno yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dekat dengan rakyat, berani melawan asing, dan berani juga mengompakkan semua kekuatan itu, ya, semua kekuatan politik ada di figur Pak Jokowi. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi.
Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan